sehingga pemerintahan ini seperti Pak Anies punya prestasi sampai internasional. Jadi bukan kapital. Oleh karenanya mohon kiranya nanti Bapak berkenan untuk memberikan motivasi dan tausiah kepada kami pengelola dan santriwati kami yang ada di Pondok Pesantren Al-Aziziyah ini, agar nanti ke depan santriwati kami bisa menjadi ulama dan menghafal Al-Quran, pemimpin bangsa dan negara ke depannya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin silakan pengantar yang akan saya sampaikan tidaknya. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika membayangkan Tuan Guru Haji Mustafa Umar berada di Mekah tahun 79, peristiwa 20 November, pada saat ada pendudukan di Masjidil Haram, dan pada waktu itu oleh Tuan Guru Haji Mustafa mengambil sebuah langkah yang mungkin tidak banyak yang tahu, menyelamatkan imam Masjidil Haram pada masa itu. Diselamatkan keluar pintu yang dirahasiakan, berhasil selamat dan yang tidak kalah penting, lalu beliau membawa jumlah dengan segala risikonya untuk melewati. Insya Allah ini menjadi inspirasi. Ada di sini ada santri-santri yang akan menjadi pejuang yang tidak takut menghadapi risiko-risiko dalam perjuangan ini. Saat ini kita bersama-sama sedang menjalankan sebuah proses bernegara. Ada di semua, baru biasanya bicara mengenai di sini, ada semua di sini. Ada di semua. Ini rata-rata usianya berapa di Bapak Ibu? 13 sampai mahasiswa, 13 sampai mahasiswa. Jadi Anda punya besok lebih banyak dari kemarin. Kalau yang depan-depan sini lebih banyak kemarin daripada besok. Kalau dicatat berapa jumlah kemarin dan berapa jumlah besok, yang di depan-depan ini lebih banyak kemarin nih. Kalau ada semua besoknya insya Allah lebih banyak. Jadi harus bersiap. Nah, buat adik-adik di sini, saya mau tanya, kalau pagi bangun jam berapa? Jam 3 atau jam berapa? Jam 3 bangunnya. Sudah bangun pagi atau pikiran? Sampai terus sampai situ sampai jam dari mandi masuk langsung ya. Kelas berapa? Mulai jam 7 sampai jam gram, 1 liternya
pasti sudah sama batu. Tapi kalau ada kapal batu, belum juga sama permata. Tapi kalau ada kapal permata, pasti ada sama batu. Apa yang terjadi? Dia ada yang berbeda. Materi yang sama yang berasal dari dalam bumi digembleng dengan suhu tinggi, digembleng dengan tekanan tinggi dalam waktu yang panjang, dia menjadi permata. Yang tidak digembleng, yang tidak kena tekanan, yang tidak kena ujian, dia jadi batu bara. Ada yang berada di atas dia ini untuk menjadi permata. Bersyukurlah karena digembleng di sini. Bersyukurlah karena dilatih di sini. Bangun jam 3, jam 11, lihat di tempat lain. Anak-anak usia yang sama tidak merasakan yang adik-adik sekarang rasakan. Dan kalau ada yang merasakan ini, kalau merasa berat, yang ingat mau jadi permata apa enggak? Kalau pilih yang mana? Kalau pilih artinya bersiap untuk digembleng. Insya Allah nanti semuanya menjadi permata. Ini yang telah disampaikan oleh Tuhan Guru. Jadi anak muda bukan yang instan, tapi ada proses pembelajaran yang bermacam. Betul. Yang instan itu cukup mie saja. Cukup mie saja. Kalau kepemimpinan, kalau keilmuan tidak ada yang semua yang berdiri di depan sini adalah yang sudah melewati penempaan panjang. Hanya ada semua seringkali tidak lihat proses penempaannya. Lihatnya ketika sudah jadi pada waktu itu baru menjadi. Jadi saya ingin sampaikan pada adik semua, perjalanan yang sedang kita lewati ini adalah penempaan diri. Bapak lagi sekarang dari semua contoh menjadi hafiz semuanya di sini. Yang nantinya harus menjadi teladan di masyarakat. Karena menjadi Quran berjalan yang akhlaknya akan menjadi rujukan bagi semua. Dan dari semuanya di sini ikuti seluruh proses penempaan ini dengan baik. Insya Allah ini menjadi bekal yang luar biasa kemudian hari nanti. Kepada para kiai, para guru, para ulama, izinkan saya menyampaikan harapan kami sudah mendapatkan amanah yang tidak kecil. Amanah yang kami emban dalam sebuah proses politik yang bisa dibilang cukup besar. Mohon doanya agar yang besar ini tidak menjadi berat, tapi yang besar itu rasa ringan. Kita sedang mengikhtiarkan agar bisa terjadi Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara, dan umat Islam serta para tokoh-tokoh umat yang mendapatkan tempat yang setara di antara mereka. Kita tidak ingin lagi ada hubungan negara dengan ulama yang tegang, hubungan yang tidak bersahabat. Justru harus membangun suasana yang tenang teduh, karena semua adalah bagian yang penting bagi kehidupan bernegara ini. Amanat ini sedang kami berharap di dalam majelis yang mulia ini. Mohon kami didoakan, mohon kami diberikan petunjuk, diberikan nasihat agar perjalanan ke depan menjadi perjalanan yang ringan, dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalani. Kami menyadari bahwa masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini adalah masyarakat yang terus-menerus menginginkan Indonesia lebih adil, Indonesia lebih baik, karena tempat ini tempat yang memiliki potensi luar biasa besar. Jangan sampai tempat yang potensinya besar tidak berkembang karena tidak ada perhatian yang cukup dari pemerintah pusat. Karena apapun yang dikerjakan, saya pernah merasakan di kepala daerah,
Demikian barangkali